Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas seputar salah satu tim yang ada di Liga Italia, yaitu SS Lazio. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah merequest pembahasan kali ini. Buat teman-teman yang ingin merequest tentang pembahasan yang akan kita tampilkan di video kita selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Oke, lanjut. Società Sportiva Lazio atau yang lebih dikenal dengan nama Lazio adalah sebuah perkumpulan olahraga profesional di Italia yang berbasis di kota Roma, yang terkenal dengan cabang sepak bolanya. Warna seragam tradisional mereka adalah biru langit dengan kaos kaki berwarna putih. Mereka memainkan pertandingan di kandang di Stadion Olimpico Roma yang berkapasitas 70.000 penonton. Mereka berbagi stadion dengan AS Roma. Lazio mempunyai sejarah rivalitas yang mengakar kuat dengan AS Roma, di mana mereka saling bertarung dalam derby yang bernama Derby della Capitale atau yang diartikan sebagai derby ibu kota, yang berlangsung sejak tahun 1929. Società Podistica Lazio didirikan pada tahun 1900 pada tanggal 9 Januari di distrik Prati di kota Roma. Lazio secara resmi meluncurkan cabang sepak bolanya pada tanggal 9 Januari 1910. Bergabung dengan Liga pada tahun 1912 dan segera setelah Federasi Sepak Bola Italia mulai mengorganisir kejuaraan di bagian selatan dan Italia. Klub bermain di musim pertamanya di Serie A pada tahun 1929, dipimpin penyerang legendaris yaitu Silvio Piola. Pada dekade 1950-an, Lazio berada pada masa naik turun ya, dengan kemenangan Piala Italia pada tahun 1958. Lazio terdegradasi untuk pertama kalinya pada tahun 1961 ke Serie B. Tetapi kembali ke level tertinggi 2 tahun setelahnya. Setelah kembali ke Serie A, Lazio langsung menjadi penantang utama Milan dan Juventus dalam rangka mengejar Scudetto. Dan waktu itu hanya kalah pada hari terakhir ya, dengan tim bermaterikan Kapten Giuseppe Wilson. Dan ada lagi yaitu Recisoni, Mario Frustalupi, dan penyerang Giorgio Chinaglia. Pada waktu itu dilatih oleh Tommaso Maestrelli. Lazio memenangi Liga pada tahun 1973-74. Lazio dihukum degradasi ke Serie B pada tahun 1980 karena skandal perjudian bersama Milan. Mereka terpuruk di divisi kedua selama 3 musim, yang diingat sebagai salah satu masa terkelam dalam sejarah SS Lazio. Klub kembali ke Serie A pada tahun 1983 dan selamat dari degradasi pada musim selanjutnya. Musim 1984-85 bisa dikatakan sangat buruk ya. Mereka menyelesaikan musim dengan 15 poin dan menjadi juru kunci di klasemen akhir. Pada tahun 1986, poin Lazio dikurangi 9 poin. Dan ini sebuah tamparan hebat pada masa saat itu ya. Karena di masa itu kemenangan dihargai 2 poin. Kalau sekarang kan 3 poin ya. Kalau dulu dihargai 2 poin saja. Perjuangan keras menghindari degradasi diikuti musim yang sama di Serie B, dipimpin oleh Eugenio Vaschetti. Sukses terhindar dari degradasi ke Serie C setelah mengalahkan tim seperti Taranto dan Campobasso. Ini adalah titik balik sejarah klub
dengan Lazio kembali ke divisi puncak pada tahun 1988. Dan di bawah pengurusan keuangan yang amat berhati-hati, Gianmarco Caleri, klub berhasil bertahan dan mematenkan diri sebagai klub divisi atas. Kedatangan Sergio Cragnotti pada tahun 1992 mengubah sejarah klub tersebut karena investasi jangka panjangnya di para pemain baru ya, untuk menjadikan Lazio sebagai klub penantang Scudetto. Cragnotti berturut-turut memecahkan rekor transfer untuk pemain yang ia anggap sebagai bintang utama. Kita contohkan di sini ada Juan Sebastian Veron, Christian Vieri, Hernan Crespo. Lazio adalah runner-up pada tahun 1995, peringkat 3 pada tahun 1996, dan hanya terpisah 1 poin dari Milan di laga terakhir pada tahun 1999. Pemain-pemain seperti Sinisa Mihailovic, Alessandro Nesta, Marcelo Salas, Pavel Nedved di tim utama akhirnya memenangi Scudetto yang kedua pada tahun 2000. Pada waktu itu, Lazio diarsiteki oleh Sven-Goran Eriksson. Bisa dibilang tahun 90-an ini Lazio menjadi penantang favorit ya. Karena di saat itu memang Lazio diisi oleh pemain-pemain yang sangat berkelas di saat itu. Dapat dilihat sebelum Lazio meraih Scudetto pada tahun 2000, Lazio sebelumnya juga pernah meraih Piala Italia pada tahun 98. Kemudian di tahun berikutnya Lazio meraih Piala Winners UEFA pada tahun 1999. Skuad penuh bintang ini juga memenangi Piala Super Eropa pada tahun 1999 setelah mengalahkan Manchester United. Meskipun begitu, pada tahun 2002, sebuah skandal keuangan melibatkan Cragnotti dan perusahaan makanan multinasional, yaitu Cirio, yang menjadi sponsorship Lazio, memaksanya meninggalkan klub, dan Lazio dikontrol oleh manajer keuangan sementara. Dan hal ini memaksa klub untuk menjual pemain bintang dan bahkan menjual kapten Alessandro Nesta yang saat itu menjadi ikon klub ya, pada tahun 2004. Pengusaha Claudio Lotito membeli mayoritas saham klub pada saat itu. Dan kali ini kita akan bahas seputar prestasi yang pernah didapatkan oleh Lazio. Lazio berhasil meraih Scudetto pada musim 1973-74. Kemudian tahun 1999-2000. Untuk Piala Italia, Lazio berhasil meraih 7 kali, yaitu pada musim 1957-58, 97-98, 99-2000, 2003-2004, 2008-2009, 2012-2013, 2018-2019. Untuk Piala Super Italia, Lazio berhasil meraih 5 kali, yaitu pada tahun 1998, 2000, 2009, 2017, dan 2019. Piala Winners UEFA 1 kali, yaitu pada tahun 1998. Untuk Piala Super UEFA, Lazio meraihnya pada tahun 1999. Kita bahas sedikit ya mengenai penampilan Lazio di tahun 2000-an sampai tahun 2020 secara singkat tentunya. Jadi bisa dibilang Lazio ini dalam perjalanannya bisa menampilkan
penampilan yang konsisten ya. Jadi meskipun di sini Lazio ada masalah keuangan, tapi tim masih bisa terjaga, masih tetap bisa mempertahankan posisinya, setidaknya di posisi papan tengah. Di awal-awal memang Lazio masih bisa mempertahankan posisinya ya di posisi papan atas, tapi lambat laun Lazio sedikit demi sedikit merosot ya. Tapi kemerosotan ini tidak terlalu signifikan ya. Jadi Lazio hanya ada di papan tengah saja, tidak sampai ada di papan bawah. Kemudian untuk tahun 2006, Lazio ini pernah terkena skandal kasus Calciopoli ya. Jadi Calciopoli ini bukan hanya Lazio yang terjerat kasus ini, melainkan ada beberapa tim, sebut saja Juventus, Fiorentina, Regina. Masing-masing tim berbeda-beda ya hukumannya ya. Jadi memang khusus untuk Juventus ini langsung dijatuhkan hukuman turun kasta di Serie B. Sedangkan untuk SS Lazio diberikan hukuman berupa pengurangan 3 poin di musim selanjutnya dan membatalkan partisipasi Lazio di Liga Champions untuk musim selanjutnya. Sekedar mengingatkan teman-teman mengenai nostalgia di masa jaya SS Lazio di masa itu. Lazio dihuni oleh pemain-pemain top ya. Bisa dibilang Lazio adalah salah satu dream team. Sebut saja di posisi penjaga gawang ada Angelo Peruzzi. Kemudian di posisi back ada Alessandro Nesta dan Fernando Couto. Kemudian ada Sinisa Mihailovic. Di posisi gelandang ada Juan Sebastian Veron. Kemudian di posisi striker ada Hernan Crespo. Dan ada nama lain ya, yaitu Claudio Lopez. Meskipun pada debut awalnya tidak menunjukkan penampilan yang bagus ya, tapi di musim selanjutnya Claudio Lopez berhasil menampilkan penampilan yang luar biasa. Kemudian untuk penampilan Lazio sampai saat ini bisa dibilang masih konsisten ya, masih menjaga trennya di papan atas klasemen. Dan saat ini Lazio dilatih oleh Maurizio Sarri yang menggantikan posisi Simone Inzaghi yang melatih tim Inter Milan pada musim 2021-2022. Diharapkan Lazio menjadi salah satu tim yang meramaikan perburuan gelar juara di Serie A. Yang pada musim lalu Inter Milan berhasil meraihnya dari tangan Juventus yang berhasil meraih gelar juara secara berturut-turut ya. Jadi Inter Milan sanggup mematahkan dominasi Juventus beberapa tahun silam. Diharapkan Lazio bisa melakukan hal serupa sehingga bisa meramaikan ya perburuan gelar Scudetto dan tidak hanya monoton hanya itu-itu saja. Setidaknya ada kejutan ya di Liga Italia. Dan harapan kita Lazio bisa berbicara banyak mengenai perebutan gelar juara di Liga Italia. Ya meskipun dengan komposisi pemain yang sekarang memang untuk memperebutkan Scudetto masih jauh ya. Tapi setidaknya untuk posisi 4 besar ya, untuk bisa berlaga di Liga Champions setidaknya itu bukan hal yang mustahil ya untuk Lazio ya. Sepertinya masih bisa. Dengan tangan dingin Maurizio Sarri, setidaknya diharapkan mampu mengangkat performa tim dan kepercayaan diri tim sehingga dapat menampilkan permainan yang konsisten. Cukup sekian pembahasan video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan pembahasan kita sampai akhir. Jangan lupa tulis di kolom komentar bila teman-teman ada pembahasan yang ingin kita bahas. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton kita sampai akhir. Jangan lupa
klik tombol subscribe, dan like serta share bila informasi yang kita sampaikan dirasa bermanfaat buat teman-teman.